Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan bawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Darahmu
memuji Tuhan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ayo semua kita gerak. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulang lagu ini dari awal, lebih semangat lagi ya. Jangan lelah bekerja berdiamnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ayo kita lebih semangat lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang berlubang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo kita sama-sama buat gerak ya teman-teman. Pada tahu kan gerakannya? Ayo kita sama-sama nyanyikan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Bagus semuanya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun
teman-teman GC, GBI, LPG, apa kabar? Wow, KBRI percaya kita pasti ada dalam keadaan yang paling luar biasa, yang baik. Hari ini KBRI dikasih satu tema yang menarik, temanya tentang menjadi dampak, let's say jadi berkat dalam keadaan pandemik. Ya, teman-teman, kalau menurut KBRI, bahasa dampak itu agak terlalu berat kalau kita mau sampaikan atau kita ngobrol, kita mau bahas di seumuran kita. Kami buat satu sederhana, kata yang lebih sederhana, yaitu menjadi pembawa pesan yang baik, yang luar biasa. Saya gini, teman-teman, kalau ada satu pesan yang mau kita sampaikan, berarti kita harus jadi pembawa pesan. Dan pesan itu harus disampaikan, akan diterima dengan baik ketika dalam satu keadaan orang-orang sedang dalam keadaan yang nggak enak, nggak punya pengharapan, nggak punya arah, nggak punya tujuan. Itu akan buat satu keadaan yang seperti ada kesejukan di tengah kefanaan. Seperti itu, teman-teman. Tapi gini, kami percaya setiap kita adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk jadi pembawa pesan. Pesan yang apa yang kita bawa, yaitu kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar penubusan. Itu yang Tuhan mau pakai dari kita. Untuk menjadi pembawa pesan, nggak perlu pikirkan tentang bagaimana teman-teman mau hidup, bagaimana teman-teman mau jalani itu. Sebab kita udah selesai dengan perkara dosa, kegagalan, intimidasi. Semuanya itu sudah Tuhan tebus, sudah Tuhan bayar lunas di kayu salib. Roma 3 ayat 23 berkata begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kehilangan kemuliaan Allah? Kehilangan kemuliaan Allah itu begini, dalam satu lomba kamu menang, tapi kamu dicabut kemenangannya, dianulir kemenangannya. Nggak ada satu kebanggaan, malah kita nggak mau mengakui itu. Itu orang-orang yang hidup dalam kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan punya perkara yang dahsyat. Ingat bahwa apapun, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saat Tuhan tebus kita, maka semuanya itu berubah jadi kesempatan untuk Tuhan mau pakai hidup lu, dan saya, dan gue, untuk jadi pembawa pesan kemuliaan Tuhan, pesan keselamatan, pesan kabar baik dari Tuhan. Sebab justru dalam keadaan seperti itu, Tuhan mau pakai kita, karena dalam orang-orang seperti itulah yang dilihat sama manusia. Manusia itu selalu lihat yang gagal-gagal aja. Yang baik-baik mereka nggak mau lihat. Kalau saya pernah mengalami masa yang lalu yang nggak enak, lalu kita beri hidup kita buat Tuhan, itu kesempatan Tuhan mau pakai. Firman Tuhan di Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Come on, ini waktunya kita jadi terang. Ini waktunya jadi contoh. Colek kanan kiri bilang, ini waktunya. Hey, ini waktunya. Ini waktunya terima terangmu dan biarlah terangmu bercahaya. Gimana sih caranya terangmu bercahaya? Ya, start learning. Ambil buku, baca buku dan belajar. Kalau teman-teman mau jadi orang pintar mesti belajar. Kalau teman-teman mau jadi juara ya mesti latihan. Gak mungkin kan seorang yang ikut lomba, dia nggak pernah belajar, dia nggak pernah latihan, tiba-tiba dia menang. Nggak gitu. Sekalipun Tuhan berkata Allah yang berperan ganti kita, kita mesti latih iman kita supaya kita dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Jangan jadi orang-orang yang hanya jadi contoh atau pengaruh buruk bagi orang lain. Jadilah pengaruh yang baik agar kita dapat membawa pesan dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, jangan mau terintimidasi dan jangan mau terpengaruh oleh iblis. Iblis ngomong gini, kamu tuh gagal, kamu udah kehilangan kemuliaan Allah. Bangkit, hardik iblis bilang, aku orang-orang yang menang, aku sudah ditebus. Amin. Colek kanan kiri bilang, gue sudah ditebus. Apa yang Tuhan pikirkan tentang kita, itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Ingat gak satu pujian bilang gini, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh
indah. Yuk percaya sama Tuhan. Bagian kita cuma percaya saja, berikan masa muda kita saja. Dan Dia yang pikirkan apa yang mau Dia lakukan bagi kita. Lakukan aja apa yang Tuhan mau lakukan. Simpel. Oke? Yuk, satu tindakan yang nyata yang mesti teman-teman lakukan supaya kita bisa jadi pembawa pesan, jadi orang-orang yang berdampak bagi sekeliling kita. Yang pertama, back to Bible. Sekali lagi, kembali ke Alkitab. Ini challenge buat anak-anak muda. Yuk, ambil satu ayat, baca satu ayat, minimal satu ayat, lalu baca, kemudian renungkan, pikirkan berkali-kali, dan kalau sudah siap, lakukan. Ya, lewat satu ayat itu Tuhan mau pakai ayat itu dan teman-teman menjadi satu kombinasi yang merubah dunia. Balik ke Alkitab. Jangan malas lagi. Ini udah bukan zamannya kita bermalas-malasan. Apa yang teman-teman tabur, apa yang teman-teman lakukan, tindakan ini akan membuat orang-orang melihat Tuhan. Kalau teman-teman nggak lakukan ini, nama Tuhan nggak dimuliakan. Kita langsung ke ayat 3-nya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Teman-teman nggak punya satu prestasi yang bisa dibanggakan. Nggak ada yang mau ikut. Tapi waktu teman-teman itu diberkati, teman-teman itu sukses, teman-teman itu pintar, teman-teman orang yang berhasil, pasti banyak teman. Sebab sebodoh-bodohnya orang, dia akan cari orang teman yang lebih baik. Berikutnya ayat 4, angkatlah mukamu. Ini favorit banget buat KBRI. Kayak penguasa. Kalau tadi firman Tuhan yang pertama kita baca, dia bilang bahwa semua sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Angkat muka, lalu lihat sekeliling. Udah kayak tuan tanah gitu. Kita berdiri dan kita lihat, itu punya saya, itu punya saya, itu punya saya. Oh ini gini. Itu contoh orang-orang yang sudah pulih kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Yuk, KBRI mau ajak kita ambil satu langkah yang pasti, ambil langkah-langkah pasti dalam hidup kita. Bangkit, kemudian angkat kepalamu dan mulailah berdoa bagi generasimu, bagi keluargamu, bagi bangsamu. Dan yang terakhir, back to Bible. Kembali ke firman Tuhan. Lakukan itu teman-teman. Orang-orang yang tidak menabur, dia tidak bisa menuai. Orang-orang yang tidak latihan, dia tidak bisa menang. Dan tidak ada satu penuaian tanpa orang-orang yang mau bekerja. Ini waktunya teman-teman, lu dan gue, kita lakukan sesuatu yang besar untuk memulai nama Tuhan. Indonesia bisa dipulihkan, bangsa kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan. Asalkan satu hal, kita mau ambil satu tindakan, yaitu apa? Trust, believe in God. Yuk, teman-teman, baca ayat firman Tuhan yang terakhir sebagai bekal kita. 1 Timotius 4 ayat 12. Ini dahsyat firman Tuhannya. Ini ayat firman Tuhan yang dikhususkan bagi teman-teman orang-orang muda. Teman-teman dan saya pastinya, KBRI juga masih muda. Yuk, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan kemudian dalam kasihmu. Kemudian dalam kesetiaanmu, harus setia dengan Tuhan. Berikutnya, yang terakhir, dalam kesucianmu. Teman-teman, pesannya simple. Kalau teman-teman hari ini punya Facebook, punya Instagram, sosial media, YouTube, dan lain-lainnya, pakai itu dengan bijak. Come on, orang-orang melihat teman-teman, sebab orang-orang melihat terang, dan terang itu adalah teman-teman. Mari ucapkan berkat di sosial media, sebab lewat apa yang teman-teman punya, harusnya nama Tuhan diberitakan, harusnya kebenaran diberitakan, harusnya sukacita diberitakan, dan pakai ide, kreativitas teman-teman untuk menjadi berkat buat banyak orang. Jadi orang-orang yang membawa pesan bagi nama Tuhan, biarlah berita sukacita mau terjadi atas kehidupan kita. Tuhan berkati setiap kita. God bless you. Bye.